2022 kategori 2 LPPK Universitas Pendidikan Indonesia dengan nomor PPG 2010000844545 NIM PPG 2211364 dalam rangka mengajukan PPG dalam kerangka Abdul tahun 2022 Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, baik selalu, sehat lahir batin ya. Bagaimana kemarin penilaian akhir semesternya sudah selesai? Alhamdulillah selesai. Saya dan alhamdulillah terima kasih juga anak-anak ibu yang sudah hadir dalam undangan di hari ini. Dalam kondisi yang siang biasanya agak susah nih kalau udah PAS ya, kalian kesini hanya untuk remedial ataupun ada undangan dari guru. Dan kebetulan hari ini diundang kembali pada kesempatan kali ini untuk melakukan layanan bimbingan kelompok. Apa sih bimbingan kelompok itu? Ada yang tahu nggak? Kurang tahu. Belum tahu. Ada yang pernah? Belum pernah ya. Nah, ini bimbingan kelompok itu adalah layanan yang diberikan atau bimbingan yang diberikan oleh guru BK. Di sini guru BK adalah ibu sebagai guru BK-nya untuk kalian atau klien yang mengalami masalah agar kalian bisa menentukan dirinya sendiri, mengaktualisasikan dirinya sendiri dan mencari solusi dirinya sendiri. Jadi intinya kita akan sharing-sharing, akan bercerita bareng mengenai apa sih bimbingan kelompok kali ini, mengenai aku bisa mengatur waktunya sendiri. Karena kan hari ini dari beberapa informasi dari guru mata pelajaran, banyak sekali yang tidak bisa mengatur waktunya dengan baik, banyak sekali yang tidak bisa memprioritaskan waktunya dengan baik. Nah, kali ini kita akan berbagi pengalaman, berbagi sharing dalam layanan bimbingan kelompok tentang mengatur waktu yang baik. Nah, sebelum melanjutkan ke tahapan inti dari kegiatan kita hari ini, kalau tak kenal makanya tak sayang. Makanya kita perkenalan dulu ya. Kalau ibu sih udah pada kenal pada kalian, karena kebetulan ini ada dari beberapa kelas kita gabungkan di sini, jadi kita akan perkenalan dulu. Dimulai dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ibu Nur Hasana. Alamat ibu di Nanggala Ciranjang. Hobi ibu adalah membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nawalia, alamat saya Kulani, hobi saya membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sari, kampung saya alamat saya kampung Parabon, hobi saya membaca. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nawalia Sari, alamat saya kampung Sari, hobi saya makan. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Chandra, asal kampung Parakopi. Hobi saya main game. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Hati Danila, asal saya dari Ciwangi, kampung Ciwangi, hobi saya menonton. Perkenalkan nama saya Romi Ikan, asal dari Paramulan. Hobi saya menghitung. Apa? Menghitung. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resman, alamat saya dari Gunung Kidul. Hobi saya balap. Hobinya balap. Oke, terima kasih. Kita sudah sama-sama saling mengenal ya, kiri kanan, depan belakang. Oh, nggak ada yang di belakang ya. Jadi kita udah sama-sama saling mengenal. Katanya tak kenal maka tak sayang. Nah, pada kesempatan bimbingan kelompok ini ada beberapa asas yang harus kita sepakati bersama. Jadi dari bimbingan kelompok itu ada asas-asas atau ada peraturan-peraturan yang harus kita laksanakan bareng-bareng. Asas yang pertama adalah asas
asas kesukarelaan. Jadi kita semuanya harus sukarela menginformasikan atau menceritakan segala sesuatu yang ada dalam keadaan ataupun dalam kehidupan kita sendiri. Asas keterbukaan, kita harus terbuka, jangan ada dusta di antara kita, dan kalian harus terbuka kepada diri kita sendiri dan terbuka kepada kita yang saat ini hadir di ruangan ini. Ada asas kenormatifan. Asas kenormatifan adalah asas di mana kita menyampaikan segala sesuatunya harus ada norma-norma yang harus kita penuhi, ada norma-norma yang tidak boleh kita langgar. Jadi kita tetap harus mengacu kepada norma yang memang berlaku di negara kita. Yang selanjutnya adalah asas kemurnian. Asas kemurnian itu adalah asas yang memang kita menyampaikan segala sesuatunya itu benar-benar terjadi dalam keadaan ataupun dalam kondisi kehidupan kita, bukan sesuatu yang diiyakan atau sesuatu yang tidak-tidakkan, tapi benar-benar sesuatu yang memang ada dalam diri kita. Dan yang terakhir adalah asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini adalah asas yang memang disampaikan kepada kita yang ada di ruangan ini. Apapun yang disampaikan oleh teman-teman kita di sini tidak boleh di-share kepada siapapun. Jadi kita harus sama-sama sepakat, apapun yang diinformasikan oleh teman-teman kita nggak boleh diinformasikan kepada siapapun ya, bahkan kepada orang tua kita, kepada guru kita. Bahkan ibu sendiri tidak akan menyampaikan kepada siapapun, tidak akan menyampaikan kepada guru yang lain. Jadi intinya hanya yang ada di ruangan ini yang tahu kondisi kita. Paham? Paham. Nah, dalam bimbingan kelompok ini tentunya pada saat kita adanya bimbingan kelompok berarti ada ketua kelompok dan ada anggota kelompok. Betul? Betul. Nah, anggota kelompoknya adalah kalian yang ada di sini yang hadir 7 orang di ruangan ini adalah kalian sebagai anggota kelompoknya. Ketua kelompoknya adalah ibu yang akan memandu acara sampai selesai, yang akan mengarahkan dan akan memantau kalian dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Nah, tugasnya ibu adalah satu, untuk memandu dan mengontrol semua kegiatan yang terjadi di ruangan ini untuk bimbingan kelompok. Dan kalian sebagai anggota tugasnya adalah mengikuti semua peraturan yang akan kita jalankan selama kurang lebih 40 menit ke depan. Cukup paham? Paham. Oke, kalau sudah cukup paham, kayaknya udah pada ini ya, pada tegang nih. Sebelum kita lanjut ke tahap intinya, kita akan refleksi diri dulu ya. Kita akan ice breaking dulu. Nah, ini adalah ice breaking-nya adalah tentang logika. Jadi ice breaking logika ini adalah kalau bumi itu adalah bulat. Kalau bumi itu adalah bulat. Berarti 208 itu ada berapa? Itu 208 berarti ada berapa? 3. Oh. Paham nggak? Paham. Oke, ingat ya, cluenya adalah bumi itu bulat. Bumi itu bulat. Berarti 105 itu ada berapa? 1. 2. Oke. Baru Eki nih yang nyambung. Bumi itu bulat, berarti 88 itu ada berapa? 2. Ada 4. Oke. Ya, lanjut ya. Nih ya, belum mudeng. Bumi itu bulat, berarti 250 itu ada berapa? 2. Baru 2 nih yang mudah-mudahan ya. Bumi itu bulat, berarti 1010 ada berapa? 1010. 20. 3. 1010 ada 2. Oke, lanjut ya. Bumi itu bulat, berarti 68 itu ada berapa? 68. 3. Oke. Paham nggak? Ayo. Bumi itu bulat. Bumi itu bulat, berarti 76 itu ada berapa? 2. Oke, udah mulai ya. Jadi tinggal 2 lagi yang belum mudah. Ini perlu konsentrasi yang cukup matang ya. Bumi itu bulat, 86 berarti ada berapa? 3. 86 berarti ada 3. Berarti kalau 66 berarti ada 2. Oke. Kalau 660 berarti ada 2. 603. Masih belum mudah. Ada yang belum mudah? Fokus lagi ya. Bumi itu bulat. Cluenya adalah bumi itu bulat. Berarti kalau
Kalau 66, 2, 2. 3, 66, 2, kalau 660, 3, kalau 860, 4. Oke. Udah ini, udah mulai udah. Alhamdulillah. Oke, sekarang mulai lagi. Kalau 008 berarti 3, 4. bumi itu bulat. Bumi itu bulat. Bukannya dapat. Bumi itu bulat. Sekali lagi ya, ini masih belum mudah. Bumi itu bulat berarti kalau 768 berarti ada. Oke. Kalau 858 berarti ada 4. Oke. Belum paham? Belum. Ya belum paham. Bulat masa di mana? Pada 8. Bumi itu bulat ya. Bumi itu bulat. Oke, berarti Asra belum ngerti juga ya. Oke, bumi itu bulat berarti 0086 berarti ada 5, 0086. kalau 860 3, 4, 8, kalau 600 3, 600 oh betul 008 4 oke 080 4, 860 3, 5, 4, 800 berarti udah banyak ya yang benar. Jadi cluenya adalah bumi itu bulat. Jadi kalau bumi kan bulat, berarti kalau huruf yang ada bulatnya itu dianggap kalau 86 berarti ada berapa? 3 kayak gitu ya. Tangan buat kita semua. Alhamdulillah ya udah pada mudah. Kita lanjut sebelum melakukan aktivitas bimbingan kelompok karena kita akan meneliti sebuah video. Jadi kalian coba perhatikan video yang akan disampaikan dengan teliti, dengan sungguh-sungguh dan dengan fokus. Nanti kalian akan diminta pendapatnya masing-masing. Kita nonton videonya dulu. Kalian perhatikan videonya dengan seksama dan dengan Dalam pendidikan, belajar merupakan keseluruhan proses kegiatan inti. Belajar adalah proses orang yang mencoba untuk mendapatkan perubahan perilaku secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman hidup itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Namun, tidak dengan siswa yang satu ini. Bangun. Iya, Pak. Mana lepas jawabanmu? Waktu sudah selesai. Tapi ini saya belum selesai. Kamu kenapa? Saat ulangan harian tadi, aku tidak bisa menjawabnya dengan benar. Memangnya semalam kamu belajar? Ya, belajar. Yakin. Coba kamu ingat lagi. Semalam aku WhatsAppan, terus main game dan nonton.
Tapi kemarin aku belajar sampai selesai. Oh, Tapi sampai jam berapa? Sampai subuh. Iya ya. Harusnya aku hal sekecil apapun itu janganlah dianggap remeh, termasuk dalam hal belajar. Karena sukses tidak akan diberikan begitu saja kepada orang yang malas. Sukses itu harus diperjuangkan. Memperjuangkannya dengan cara menciptakan kondisi belajar yang baik, mengatur waktu belajar dengan tepat, serta menyelesaikan segala tugas-tugas dan pekerjaan dengan cepat. Karena belajar memperluas wawasan tentang ilmu pengetahuan. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menurut Hera atau pendapat Hera terkait video barusan yang mengenai memanage waktu. Apalagi kita seorang pelajar. Memang seorang pelajar itu diwajibkan atau diharuskan belajar. Namun kita harus bisa memanage waktu. Kapan kita harus belajar dan kapan kita harus istirahat. Jangan sampai keterbalikan. Ketika waktunya tidur atau ketika waktunya belajar, istirahat dipakai belajar dan waktunya belajar kita pakai istirahat. Contohnya dari video barusan saya melihat ketika orang tersebut belajar sampai subuh, lalu dia kesiangan bangunnya. Nah, dia ketika belajar mengikuti pembelajaran di sekolah, dia tidak fokus dan susah untuk berinteraksi dengan yang lain, bahkan mengakibatkan kengantukan di kelas. Mungkin menurut saya seperti itu. Jadi pentingnya memanage waktu terutama untuk seorang pelajar. Oke, terima kasih. Belajar sampai subuh, lalu dia kesiangan bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya tentang memanage waktu itu benar-benar sangat penting. Tidak lepas dari kemungkinan bahwa kita mempunyai hobi seperti saya. Contohnya saya hobi menonton. Ketika menonton, saya sering lupa waktu hingga melupakan kewajiban saya sebagai muslim untuk melaksanakan ibadah dan makan, tidur, dan terutama belajar. Jadi kita harus bisa menempatkan kapan kita melakukan hobi kita, kapan kita istirahat, ibadah, dan belajar. Kalau menurut saya, ketika belajar, baiknya di waktu subuh, karena di waktu subuh kinerja otak kita bekerja secara 100%. Dan ketika kita melakukan hobi, enaknya malam-malam sebelum tidur. Dan tidur seharusnya di bawah jam 10 malam. Mungkin cukup sekian dari saya. Menurut saya seperti itu. Oke. Untuk video yang barusan kita saksikan bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya dari video tadi seharusnya kita sebagai pelajar kita harus tahu waktu, kapan kita belajar, kapan kita melakukan hobi kita. Terus kita sebaiknya kalau lagi setiap malam atau mau main game, kita harus membedakan mana kita harus melakukan hobi dan kita harus belajar. Terus karena kita sebagai pelajar sangat penting untuk belajar. Sebagai pelajar kita harus bisa memanage waktu, mana yang baik dan mana yang tidak baik. Apalagi kita seorang pelajar. Cukup sekian dari saya dari video tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat lagi. Oke, lanjut.
ada beberapa hal yang harus kita benahi, jangan sampai kita terjadi seperti yang ada di video tadi. Jadi yang di video tadi kita sudah lihat sama-sama adalah seseorang yang tidak bisa mengatur waktunya dengan baik. Jadi di hari itu adalah waktunya ujian, tapi semalaman dia hanya main game dan juga tidak mementingkan untuk belajar. Akhirnya yang terjadi adalah tidak bisa mengerjakan ujian dengan baik dan tidak bisa mengisinya dengan benar. Akhirnya yang terjadi adalah penyesalan. Nah, hal itu jangan sampai terjadi kepada kita. Intinya dari layanan bimbingan kelompok ini tujuan utamanya adalah dengan tema kita bisa mengatur waktu dengan baik, kita bisa memanage waktu dengan baik adalah agar kita ke depannya bisa mengatur waktu dengan baik dan kita bisa mengatur membuat jadwal yang prioritas untuk kehidupan kita. Kita sebagai pelajar prioritas utamanya adalah belajar. Jangan sampai kita memprioritaskan main game dibandingkan belajar. Nah, itu yang tidak kita harapkan. Atau kita tidak bisa memprioritaskan waktunya istirahat dengan main game. Akhirnya kita istirahatnya kurang, waktu berangkat ke sekolah terlambat, akhirnya yang rugi siapa? Kita sendiri, diri kita sendiri. Nah, harapannya ke depannya kita bisa lebih bisa mengatur waktu dengan baik, bisa mengatur jadwal dengan baik, mana yang perlu kita lakukan, mana yang tidak perlu kita lakukan. Bukan berarti, Bu, saya kan hobinya nonton drakor, bukan berarti gak boleh nonton drakor, boleh nonton drakor, tapi ada waktunya gitu. Jangan sampai semalaman dihabiskan waktu untuk nonton drakor. Akhirnya besoknya kita mau ujian, kita tidak bisa mengisi ujian dengan baik. Bahkan banyak pembelajaran yang tidak bisa kita pelajari, itu yang pertama. Yang kedua, bukan saya kan hobinya main game, apalagi saya kan suka ikut-ikut turnamen gitu kan, itu kan dapat uang, Bu, kayak gitu. Itu ada waktunya boleh, kita tidak melarang kalian untuk mengikuti semua aktivitas kalian. Itu adalah masanya kalian dan kalian adalah generasi milenial, generasi kaum Z gitu kan, yang memang melek teknologi. Bukan berarti kalian tidak bisa mengikuti itu, boleh, tapi kita harus tahu prioritas utama kita adalah belajar. Jadi jangan sampai kita lupa prioritas utama kita belajar. Hal yang lain itu adalah sebagai pelengkap. Kalaupun kalian sudah selesai sekolah SMP, sudah selesai sekolah SMA, nantinya kalian mau melanjutkan ke jenjang lebih tinggi atau kalian fokus ke hobi kalian, itu adalah pilihan kalian. Tapi jangan sampai pada saat sekarang kita masih dalam tahap belajar, dalam waktunya kita ini benar-benar harus belajar, kita malah menyepelekan waktu. Karena seperti yang tadi Mahatma Gandhi sampaikan, waktu itu adalah uang dan waktu itu tidak akan pernah datang kembali. Karena kalau ibu selalu mengaplikasikan waktu itu adalah seperti pedang. Kalau kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik, maka pedang itu tidak akan membunuh kita. Tapi kalau kita tidak bisa memanfaatkan dengan baik, akhirnya yang terjadi adalah penyesalan dan pasti akan membunuh kita. Jadi intinya kan karena waktu itu tidak akan pernah terulang. Bisa nggak kita seperti kantong ajaib Doraemon, mau dong ke 1 menit yang lalu? Nggak bisa. Mau dong ke 2 menit yang lalu? Kan nggak bisa. Jadi bagaimana caranya kita sebagai pelajar harus bisa memanfaatkan waktu itu dengan baik dan memprioritaskan mana yang harus kita lakukan, mana yang tidak harus kita lakukan. Jangan sampai kayak gini, hari ini adalah ujian, tapi kita tidak bisa memaksimalkan waktu ujian dengan baik. Akhirnya pada saat ujian bukannya kita fokus mengisi jawaban, tapi kita fokus cari jawaban ke teman yang lain. Temannya belum tentu benar. Akhirnya apa? Yang rugi siapa? Diri kita sendiri. Jadi manfaatkanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Setelah kita menonton itu, berharap tidak terjadi kepada diri kita, karena segala sesuatu itu kita tidak mungkin bisa sukses kalau kita sendiri tidak mau berusaha. Tidak mungkin kita bisa lulus kalau kita tidak mau belajar. Tidak mungkin kita bisa berhasil kalau kita tidak belajar dari sekarang. Mau sampai kapan dan mau nunggu kapan? Karena balik lagi, kita sebagai manusia, kodratnya kita adalah adanya kematian. Kematian itu adalah sesuatu yang pasti tidak akan bisa kita tolak. Kalau misalnya malaikat mau datang, tunggu dulu dong, saya mau minta waktu 1 menit, kan nggak bisa, bener kan? Ya. Oh, tunggu dulu dong, saya belum mau WA dulu pacar saya, kan nggak bisa. Kalau udah waktunya meninggal, tidak melihat usia, tidak melihat dia itu siapa, ya udah waktunya, ya udah waktunya. Nah, waktu itu yang sangat berharga buat kita, seperti yang disampaikan oleh Risman, waktu itu adalah emas. Bagaimana emas ini kita harus pupuk dengan baik. Jangan sampai emas ini hilang seketika gara-gara kita tidak bisa memaksimalkan waktu dengan baik. Paham? Paham. Oke. Setelah kita melihat video tadi dan kalian sudah memberikan sedikit banyaknya rangkuman dari video yang tadi sudah kita tonton bareng-bareng, sekarang kita ada penilaian. Penilaian kalian ini ada 2 ya penilaiannya. Yang pertama adalah yang kalian isi adalah penilaian kalian terhadap ibu
bagaimana penilaian kalian terhadap ibu sebagai guru BK. Ini yang lembar pertama. Yang lembar keduanya adalah bagaimana kalian bisa memprioritaskan waktu kalian. Jadi ada 2 pertanyaan yang diisi dengan kurang lebih 5 poin setiap pertanyaan. Silakan diisi dulu. Nanti nggak dikumpulin ya, nanti di Udah, beres. Lihat teori. Kita dari mana baca? Udah. Oke. Setelah mengisi itu namanya LKPD. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik yang tadi yang mengisi LKPD, kita akan sharing bareng mengenai respon dan komentar dari teman-teman semua. Bagaimana menurut Selpa? Waktu prioritas akan saya lakukan adalah belajar, beribadah, datang ke sekolah tepat waktu. Waktu yang tidak akan saya lakukan adalah main game, main HP sampai lupa waktu, bergadang. Itu aja. Oke, kalau menurut Yordi? Waktu prioritas akan saya lakukan adalah mementingkan untuk belajar dan coba untuk menjadi lebih baik ke depannya. Oke. Asna? Waktu Prioritas. Waktu prioritas yang akan saya lakukan adalah lebih banyak menggunakan waktu untuk belajar, tidur dengan cukup, bangun jam 3:30 pagi, melakukan pekerjaan rumah sebelum bepergian, melakukan kegiatan hobi ketika waktu luang saja. Waktu yang tidak akan saya lakukan adalah bergadang, menonton hingga lupa waktu, freeze mode, lupa beribadah, tidak terlambat ke sekolah. Oke. Prioritas yang akan saya lakukan adalah lebih banyak menggunakan waktu untuk belajar, tidur dengan cukup, bangun jam 3:30 pagi, melakukan pekerjaan rumah sebelum bepergian, melakukan kegiatan hobi ketika waktu luang saja. Waktu yang tidak akan saya lakukan adalah bergadang, menonton hingga lupa waktu, freeze mode, lupa beribadah, tidak terlambat ke sekolah. Oke, menurut Teki? Menurut saya waktu prioritas akan saya lakukan adalah sekolah tepat waktu, ibadah, mengikuti peraturan di sekolah, menuruti apa yang Bapak Ibu guru yang disampaikan, mengikuti pembelajaran sampai selesai. Waktu yang akan saya lakukan adalah main game berlebihan, main HP berlebihan, begadang berlebihan, bermain sampai lupa waktu, dan tidur di sekolah. Oh, nggak boleh ya. Oke, lanjut. Materi tentang aku bisa mengatur waktu sudah kita sampaikan di layanan bimbingan kelompok ini, dan kalian sudah bisa memprioritaskan mana yang harusnya kalian lakukan dan mana yang harusnya kalian tinggalkan. Intinya mulai sekarang dan ke depan, waktu kita tidak banyak, usia kita tidak tahu kapan kita akan kembali.
intinya lakukan selalu yang terbaik setiap detik kelak nafas kita, karena kita nggak pernah tahu satu detik kemudian apa yang akan terjadi kepada diri kita. Melampaui waktu kurang lebih 30 menit, ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin memberikan komentar? Ya. Ya, silakan Eki. Dari video tadi saya sadar diri saya sebagai sukarelawan membawa waktu, karena saya sudah tahu gimana cara memanage waktu, dan alhamdulillah saya akan berubah dari yang kemarin dan terus sampai sekarang saya bisa menjadi lebih baik. Saya akan buktikan kalau saya bisa. Oke, tekan dong Eki. Ya, mudah-mudahan kedepannya Eki bisa mengatur waktunya dengan baik dan meninggalkan segala sesuatu yang tidak baik kemarin-kemarin. Karena hidup kita adalah ke depan, jadi yang kemarin yang sudahlah kita lupakan, tapi bagaimana kita hidup ke depan bisa menjadi lebih baik lagi, gimana waktu kita bisa lebih diatur lebih baik. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada Bu. Oke, silakan. Asna dulu. Gimana caranya ketika kita mengalami waktu freeze mode? Jadi kayak gimana ya Bu, males gitu, apa-apa teh males, terus suka bingung, bimbang-bimbang, jadi mau ngelakuin apa dulu nih. Jadi karena bingung gitu mau ngelakuin apa dulu, akhirnya tidur lagi gitu. Nah, bagus sekali pertanyaannya. Jadi bagaimana kita mengatasi freeze mode ya? Jadi bagaimana kita ada di posisi pada saat kita bingung dan kita nggak bisa memprioritaskan dan memilah mana yang prioritas, mana yang enggak, betul ya? Waktu kita hanya ada hari ini. Karena kita tidak punya waktu hari esok dan waktu kemarin, kita harus sadar kita hanya punya waktu adalah hari ini saja. Karena hari kemarin adalah sebuah misteri yang tidak akan pernah kita ulang, dan hari esok adalah sesuatu yang tidak akan pernah kita tahu bisa terjadi atau tidak, bisa kita alami atau tidak. Jadi kita hanya punya waktu satu hari ini adalah bagaimana hari ini lakukan sesuatu yang terbaik buat diri kita. Karena kalau kita tidak melakukan sesuatu yang terbaik, yang terjadi pertama kali adalah penyesalan. Yang kedua, kita akhirnya ketinggalan waktu yang sudah kita lewatkan. Dan kita akhirnya ada kata gini, coba kalau tadi seperti ini, coba kalau tadi kita seperti ini. Dan kita itu akan kita sadari kalau kita sudah melewati waktu itu. Nah, bagaimana mengatasi hal itu adalah yang pertama kali kita harus sadar kalau kita hanya punya satu hari aja. Jadi lakukanlah yang terbaik, itu yang pertama ya. Yang kedua, bagaimana kita memprioritaskan mana dulu sih yang harus kita prioritaskan, mana dulu sih yang harus kita lakukan. Karena balik lagi pada diri kita sendiri adalah kita adalah seorang pelajar. Berarti hal yang pertama kali harus kita lakukan adalah belajar. Bagaimana kita mencapai cita-cita setinggi langit yang bisa membanggakan kedua orang tua. Karena ujung-ujungnya kalian adalah sebagai pelajar. Orang yang pertama kali kita harus banggakan adalah siapa? Orang tua kita. Jadi kalau kita melakukan sesuatu kesalahan, yang pertama kali kecewa adalah siapa? Orang tua. Bagaimana caranya pada hari itu kita melakukan sesuatu yang baik selain buat diri kita sendiri sebagai ibadah, tapi juga buat membanggakan kedua orang tua. Karena balik lagi kalau kita melakukan sesuatu yang terbaik, kalian sebagai seorang anak yang soleh dan solehah, yang akan mendapatkan pahala terbaik adalah siapa? Orang tua kita, ya kan? Karena orang atau anak yang soleh itu adalah doanya tidak akan pernah terputus dan doanya tidak akan pernah tertutup, tidak akan pernah terhalang oleh apapun. Jadi kalau kalian melakukan sesuatu yang terbaik, orang tua kalian bangga, orang tua kalian juga dapat pahala. Jadi intinya prioritaskan segala sesuatunya itu adalah balik lagi ke diri kita sendiri. Oh iya, hari ini adalah waktunya saya sekolah. Berarti yang pertama kali saya harus prioritaskan adalah belajar dan sekolah. Jadi kalau misalnya hari Minggu, kadang-kala kita kan ada fresh mood, aduh ini mau ngapain dulu ya, mendingan udahlah tidur aja. Pertama kali yang harus kita lakukan adalah bangun tidur, kita awali adalah beribadah terlebih dahulu. Karena tugas kita sebagai makhluk Tuhan, ya kita harus berketuhanan yang Maha Esa. Kembali lagi ke peraturan Pancasila juga kan. Dan yang kedua, setelah kita melakukan aktivitas beribadah, ya kita lakukan sesuatu yang memang bisa memberikan kebanggaan kepada orang tua. Karena kita posisinya lagi libur, berarti kita harus banyak membantu orang tua untuk melakukan aktivitas di rumah, baik itu membantu mencuci, membantu membereskan rumah, atau membantu segala sesuatu yang dilakukan oleh orang tua kita. Yang ketiga, karena kita mumpung libur sekolah, bukan berarti waktunya kita leha-leha. Kan
kan kita punya kegiatan utama tuh bersih-bersih baju, bersih-bersih sepatu gitu kan. Lakukan itu oleh diri kita sendiri, jangan oleh orang tua. Seharusnya kita yang membantu orang tua kita untuk bisa membersihkan semua itu. Ya. Terus selanjutnya setelah itu kita udah selesai semua, membantu orang tua udah selesai, waktunya kita me time. Apa sih kesukaan kita gitu? Karena kita juga manusia biasa, bukan berarti kita harus segala sesuatunya on the track harus sesuai seperti itu, tidak juga, karena kita juga kan perlu hiburan. Boleh kalian main ke tempat teman, boleh yang suka nonton drakor ya dengan waktu yang dengan waktu yang sudah ditentukan, jangan waktu yang tidak terbatas. Misalnya gara-gara libur ya udah nonton drakor seharian, jangan juga kayak gitu. Ada pada saat dipanggil orang tua kita nggak nyaut-nyaut, salah juga. Nah kayak gitu caranya. Cukup menjawab Hasna? Cukup Bu. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini adalah lebih akan meminta masukan Bu. Nah, contohnya seperti ini kan minggu kemarin kita di sini mengadakan penyelenggaraan dari semester. Nah, saya tuh ngapalin salah satu atau baca-baca salah satu pelajaran. Nah, setelah itu pas waktu pelajaran itu diulangan, ternyata tidak ada sesuai. Nah, setelah itu kan gue suka males tuh, gimana maksudnya masukan buat saya supaya tidak males gara-gara dengan yang dihafal sama yang soal-soal itu sudah sama. Oke, itu sering terjadi ya. Nah kalau kita mengalami kondisi seperti itu, seperti yang tadi sudah Hera sampaikan, pada saat kita belajarnya apa, keluar soalnya seperti apa tidak sesuai ya. Jadi yang pertama kali kita lakukan, balik lagi, kita belajar itu jangan terpaku dengan apa yang disampaikan oleh guru di dalam kelas. Karena kita sekarang kalian adalah kaum milenial, kaum melek teknologi, biasakan kita ngambil cari informasi tidak hanya dari guru aja, tapi kita juga bisa scrolling Google, lihat-lihat YouTube, cari buku-buku yang lain. Jadi kita tidak hanya terpaku hanya satu buku yang kita pelajari. Jadi pada saat kita ulangan ada referensi buku-buku yang lain atau ada referensi materi-materi yang lain yang bisa kita jadikan referensi. Jadi jangan sampai hal itu membuat kalian sendiri pada saat kalian belajarnya apa, keluar soalnya apa, akhirnya kalian jadi malas. Nah itu yang salah ya. Yang harus kita lakukan adalah oh iya, berarti kita sadar kalau kita udah belajar dengan apa yang disampaikan oleh guru kita, ternyata tidak cukup kita belajar hanya sampai di situ aja. Berarti yang harus kita lakukan oh iya, kita harus belajar dari media yang lain dengan materi yang sama. Karena untuk zaman sekarang seusia kalian di sini itu adalah sesuatu yang kita mencari apapun itu gampang. Kita tinggal googling aja. Oh iya, cari materi tentang ini kita googling, oh ada. Oh cari soal tentang ini ada gitu. Jadi kita tinggal googling aja. Jadi pintar-pintarnya kita gitu. Jangan sampai hal itu terjadi kepada diri kalian malah jadi malas. Nah itu yang salah. Jadi yang harus kita lakukan, oh iya, saya udah belajar dari guru yang bersangkutan. Tapi pada saat ujian kok berbeda ya. Berarti ada yang salah nih di diri kita. Berarti kita harus upgrade diri dengan cari informasi dari media yang lain. Jawab? Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Ya. Cukup jelas? Jelas. Cukup jelas ya. Baik, kalau sudah cukup jelas, Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah mengikuti bimbingan kelompok selama kurang lebih 40 menit ini. Mudah-mudahan kedepannya kalian bisa mengatur waktu dengan baik, bisa memilah dan memprioritaskan mana yang seharusnya dilakukan dan mana yang seharusnya kita tinggalkan. Karena kembali lagi, waktu adalah pedang, waktu adalah senjata buat kita. Pada saat kita tidak bisa melakukan waktu dan tidak bisa memperlakukan waktu dengan baik, akhirnya kita sendiri yang rugi. Jadilah diri sendiri yang terbaik di dalam kehidupan kalian, karena kehidupan ini tidak akan pernah kita ulang, dan kehidupan ini adalah hanya sekali seumur hidup kita. Jadi berilah goresan yang terbaik dalam perjalanan hidup kita masing-masing. Bukan berarti kita nggak boleh nakal, ya nakal ada saatnya, tapi bukan berarti kita terus-terusan harus nakal dan terus-terusan kita tidak memfasilitasi waktu dengan baik. Yuk jadikan diri sendiri yang terbaik, luangkan waktu untuk hal yang baik. Jangan pernah kita ada kata menyesal pada saat kita sudah melakukan yang tidak terbaik. Apa yang sudah terjadi yang lalu sudahlah berlalu, tapi kita mulai dari hari ini dan ke depan kita harus melakukan yang terbaik. Kalau memang sudah cukup dan tidak ada lagi yang ditanyakan, Ibu cukupkan pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lain yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.